Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membahas memarifatkan Idul Fitri. Idul Fitri disusun oleh dua kata, yaitu Aid dan Al-Fitri. Aid dari kata Aada, artinya kembali. Hari raya tersebut Aid karena senantiasa kembali terulang setiap tahun. Umat Islam di seluruh penjuru dunia merayakan Idul Fitri setiap 1 Syawal, menandai tunainya puasa sebulan penuh sepanjang Ramadan. Al-Fitri sekurang-kurangnya memiliki dua makna. Yang pertama, Al-Fitri sebagai al-infita ba'da tuhlil kolbi, yang terbuka setelah lama tertutup. Sama halnya dengan setelah seharian penuh berpuasa, tidak makan dan minum, kemudian setibanya beduk maghrib, saat berbuka disebut Al-Fitru atau Al-Iftar. Kedua, Al-Fitri juga bermakna Al-Ibtida wal-Ihtira atau permulaan dan penciptaan. Makna kedua ini yang kami rasa lebih dekat maksudnya dalam konteks Aid. Sudah menjadi keistimewaan bahasa Arab bahwa kadang suatu kata memiliki banyak makna. Kejamaan makna Al-Fitri dalam hal ini masuk kategori lafzul muftarat, suatu kata yang menunjukkan dua makna atau lebih karena beberapa sebab. Di kaidah bahasa Indonesia, kita mengenal homonim, kata yang memiliki dua makna atau lebih. Homonim terbagi dalam dua pembagian. Homofom untuk menunjuk pada kata dengan pelafalan sama, dan homograf untuk menunjuk pada kata dengan ejaan sama. Lafzul muftarat adanya di kaidah usul fikih, sedikit berbeda uraian dan ketentuannya dengan homonim. Penggunaannya yang merupakan alat untuk memahami nas dan bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Jadi, adanya mustarak meski tidak selalu biasanya terjadi pada kata yang menyertai nas. Sebagai alat, mustarak berkawan dengan muradif, yaitu beberapa kata yang berbeda bentuknya tetapi memiliki makna yang sama. Para ulama usul menyepakati suatu ketentuan. Apabila kata mengandung mustarak antara arti bahasa dan istilah syara, maka yang ditetapkan adalah arti istilah syara, kecuali ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti dalam istilah bahasa. Apabila kata tersebut mengandung 3 makna atau lebih, maka yang ditetapkan adalah salah satu makna saja dengan dalil-dalil atau qarina yang menguatkan dan menunjuk pada salah satu makna tersebut. Ini berlaku baik berupa kata yang menyertai nas atau qarinah lafziyah maupun kata yang berkaitan dengan kondisi tertentu masyarakat Arab pada saat turunnya nas tersebut atau qarinah aliyah. Jika kata tidak mengandung qarina yang dapat menguatkan salah satu makna dari beberapa makna yang ada, para ulama Syafi'iyah dan Malikiyah cenderung membolehkan menggunakan salah satu makna yang lebih menguat kehati-hatian. Para ulama Hanafiyah berpendapat harus dimaukufkan sampai adanya dalil yang dapat menguatkan salah satu maknanya. Berikutnya kembali ke awal penciptaan. Mengambil kerangka usul fikih yang telah kami jelaskan tadi,
maka kata al-fitri sepatutnya lebih kuat menunjuk pada makna kedua, yakni permulaan dan penciptaan atau awal penciptaan. Dengan demikian, Idul Fitri maknanya adalah kembali ke awal penciptaan. Makna ini lebih bisa dipegangi koordinatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk penjelasan kuat mengenai kata al-fitri yang menyertai nas. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Adapun susunan kata al-fitri yang menyertai nas ini adalah fitratallahi, yang kemudian ditegaskan lagi dengan fataran nasa. Fitratallahi terdiri dari fitrah dari Allah. Fitrah berasal dari kata al-fitri, mengikuti wasan fil lautan untuk menunjukkan makna, keadaan atau masdar hayya. Fitratullahi menjelaskan tentang asal penciptaan Allah atau fitrah Allah atas diri manusia yang berupa keislaman dan tauhid. Pada terusan ayat ini dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada perubahan pada ketetapan Allah terkait keislaman dan tauhid, kecuali manusialah yang mengubahnya. Maksud ayat tersebut adalah senada dengan hadis Nabi, tidak ada anak yang dilahirkan melainkan ia terlahir dalam keadaan fitrah. Namun kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Terkait hal ini, Syekh Mahmud Al-Lusi Al-Baghdadi dalam tafsir Ruhul Ma'aniyah memberi uraian cukup menarik. Al-Alusi mengatakan bahwa fitrah Allah atas penciptaan manusia pada permulaan penciptaan adalah potensi ma'rifat dan tauhid, sebagaimana tersurat dalam Quran surat 7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbih mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Merujuk dari ayat tersebut, ma'rifat kita Bani Adam yang paling pertama menurut Al-Alusi sesungguhnya sebagaimana yang telah dideklarasikan di awal penciptaan. Apakah itu? Saat kita menjawab, "Qalu bala syahidna," betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Inilah bukti potensial di mana manusia diciptakan dalam keadaan ma'rifah dan dibekali tauhid. Ma'rifat sebagai aktivitas mengenal, mengetahui, dan menghayati berbagai objek ilmu pengetahuan secara rinci dan sistematis. Ada dua dimensi ma'rifat, yakni ma'rifatullah dan atau ma'rifatun nafas. Ma'rifatullah berarti mengenal, mengetahui, dan menghayati secara mendalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci. Puncak ma'rifatullah adalah saat seseorang sudah sampai kepada kesadaran bahwa hanya Allah sang wujud hakiki dan sang pelaku mutlak. Adapun ma'rifatun nafas berarti mengenal, mengetahui, dan menyadari sedalam-dalamnya keadaan dirinya lebur dalam sang wujud hakiki, dan sudah tidak merasa punya apa-apa lagi, tidak merasa memiliki perbuatannya sendiri. Dan sebagai preposisi, mungkin kata ini tak terlalu mewakili maksud atas ma'rifat. Para teolog cenderung sependapat bahwa konsep tauhid
menekankan pada pengetahuan tentang ketidakserupaan dan ketidakterbandingan atau tansi Allah dengan makhluknya. Tak ada sesuatu pun serupa dengannya. Quran surah 42 ayat 11. Segala sesuatu bakal musnah selain wajahnya. Quran surah 28 ayat 88. Orang yang mencapai ma'rifatullah dan ma'rifatun nafas dalam kerangka tauhid, dengan demikian ialah mereka yang mampu melakukan pengembangan potensi kecerdasan standar yang dianugerahkan Allah dalam dirinya. Kapan kecerdasan standar itu dianugerahkan? Sekali lagi, semenjak asali saat manusia menjawab pertanyaan Allah, "Alastu birabbikum?" dengan jawaban antusias, "Kaluh bala." Apakah engkau mengakui keberadaan Tuhanmu? Manusia menjawab, "Iya, engkau Tuhan kami." Seseorang yang mampu menumbuhkan kesadarannya ke tingkat ma'rifah, ia disebut muta'arifah. Tetapi jika membiarkan dirinya hanyut dalam kelalaian dan main-main, maka belum semestinya ia bergabung dalam syahdulnya Idul Fitri. Belum sepantasnya ia kembali ke dalam spirit dasar Al-Fitri. Sebab Idul Fitri adalah hari raya kembalinya manusia kepada keadaan sebagaimana awal penciptaan. Kembalinya manusia pada keadaan ruh yang dibekali ma'rifat dan tauhid. Di antara tanda ruh yang dibekali ma'rifat dan tauhid adalah biqulbiyati haqqi wa tahayyuh bi, menerima dan antusias menjalankan kebenaran dan kebaikan seantusias jawaban "Kalu bala" di waktu asali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menerima puasa kita sebulan penuh lamanya dan menjadikan kita kembali fitri. Demikian sahabat memarifatkan Idul Fitri. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.